يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Alhamdulillah para jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesehatan, kesempatan sampai dengan detik ini, sehingga dengan kedua nikmat dan nikmat-nikmat yang lain kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan rangkaian ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang mengikuti Nabi dengan baik dan benar. Baik, para jemaah sekalian, kita simak kembali tadabbur kita pada ayat 124 ya. Saya ulangi, wa idibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahadidz zalimin. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala menguji Ibrahim bikalimatin, dengan beberapa kalimat, yaitu dengan beberapa perintah dan larangan. Fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim pun menyempurnakan semua perintah-perintah tersebut. Qala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni ja'iluka lin-nasi imama, aku benar-benar menjadikan engkau wahai Ibrahim pemimpin bagi manusia. Qala, maka Nabi Ibrahim berkata, wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku. Qala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yanalu ahadidz zalimin, perjanjianku tidak akan mencapai orang-orang yang zalim. Baik, kemarin kita sudah jelaskan beberapa ujian atau beberapa perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya. Yang paling berat memang kemarin kita sebutkan adalah menyembelih putra beliau melalui mimpi ya, melalui mimpi ya. Inni ra'a fil manami anni adbahuka fangdur madza tara, sungguh aku melihat engkau dalam mimpiku, anni adbahuka, aku menyembelihmu, fangdur madza tara, maka kemudian apa pendapatmu wahai Ismail? Ya abatif al ma tu'mar, wahai abaku, wahai ayahku, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintah. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, niscaya engkau akan mendapati aku tergolong orang-orang yang sabar. Yang perlu kita garis bawahi dari ayat ini tentunya, kalau Nabi ya, memang salah satu perantara wahyu itu melalui mimpi ya. Jadi salah satu perantara wahyu Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi itu melalui mimpi ya. Jadi mimpinya Nabi Ibrahim itu wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala ya kan? Banyak perantara yang dijadikan perantaraan wahyu. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam diantaranya melalui malaikat Jibril ya kan? Kemudian juga melalui wahyu juga, Nabi juga pernah bermimpi ya kan? Kemudian juga kayak seperti bunyi lonceng yang sangat keras ya kan, yang memakakkan telinga, yang kemudian membuat fisik Nabi bergetar, mengeluarkan keringat di musim yang sangat dingin, kemudian tubuh beliau menjadi berat dan sebagainya. Itu cara-cara Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada Nabi. Jadi melalui mimpi itu juga iya ya, melalui mimpi itu juga
Iya. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim menyembelih putra beliau sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala ganti dengan syariat menyembelih ya. Sehingga kemudian hasil atau kalau kita bilang buah daripada beliau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tersebut, Allah jadikan itu amal yang kemudian dijadikan itu dilaksanakan oleh umat sebelumnya, oleh umat setelahnya. Maka Nabi Ibrahim sejak saat itu sampai nanti hari kiamat panen pahala. Panen pahala dari mana? Dari ibadah kurban yang dilakukan oleh umat Islam. Kenapa? Karena itulah syariat yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, dan itulah Allah yang Subhanahu wa taala langsung perintahkan kepada Nabi Ibrahim untuk menyembelih kibas tadi itu. Habis disembelih ditinggal sama Nabi Ibrahim. Ya sudah, penyembelihan selesai dan itu menjadi syariat umat sebelumnya, umat setelahnya. Maka kemudian buah daripada itu semua Nabi Ibrahim panen pahala sampai nanti hari kiamat ya. Itu buah daripada menyempurnakan ya, buah daripada menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ke belakangnya Nabi Ibrahim panen pahala. Begitu juga Ismail dan istrinya ya, yang meninggalkan Nabi Ibrahim yang meninggalkan anak dan istrinya di padang pasir, kemudian sampai ketemu sumur Zam-Zam ya kan? Sampai hari ini sumur Zam-Zam diminum oleh jamaah haji, sampai nanti hari kiamat pun panen pahala ya kan? Belum lagi ibu Ismail yang kemudian berlari dari Safa Marwah. Maka setiap kali Safa Marwah itu di umroh ataupun haji, maka sebanyak itu pula pahala yang akan diterima oleh keluarganya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ya. Karena siapa yang menunjukkan satu kebaikan, maka dia akan mendapatkan satu pahala, dan pahala orang yang mengikuti amal kebaikan tersebut, kan begitu. Maka kemudian panen pahala dari air Zam-Zam, panen pahala dari sa'i, panen pahala dari ibadah kurban. Jadi keluarganya Nabi Ibrahim ini keluarga yang panen pahala semua sampai nanti hari kiamat. Itu buah dari apa? Buah daripada menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala ya. Buah daripada menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa balasan Nabi Ibrahim setelah Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah-perintah tersebut? Inni ja'iluka linnasi imama. Aku menjadikan engkau wahai Ibrahim pemimpin, imam. Bukan kemudian makna di sini sebagai pemimpin, tidak seperti itu juga. Namun yang dimaksud adalah Nabi Ibrahim dijadikan orang yang diikuti. Yang diikuti apanya? Yang diikuti akhlaknya, yang diikuti perbuatannya. Apa perbuatan dan akhlaknya? Yaitu menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah akhlak yang menjadi panutan bagi umat setelahnya. Bahkan sampai Nabi kita Muhammad pun diperintahkan untuk mengikuti mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya kan? Wattabi' millata Ibrahim hanifah. Ikutilah agama Ibrahim yang lurus, ya. Kemudian dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan inni ja'iluka linnasi imama. Sesungguhnya aku wahai Ibrahim menjadikan kamu ini pemimpin bagi manusia. Kalau dibilang manusia berarti semuanya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ibrahim akan jadi imam juga bagi siapa? Bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan apa? Inni ja'iluka linnasi imama. Aku menjadikan engkau wahai Ibrahim orang yang diikuti bagi manusia. Manusia siapa? Ya semuanya, termasuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Sehingga Nabi Ibrahim ini termasuk salah satu nabi yang diakui kenabiannya oleh semua umat, ya. Termasuk Nasara, termasuk Yahudi pun mengakui kenabian daripada Ibrahim alaihissalatu wassalam, ya. Karena beliau terkenal akhlak dan ininya, ya. Sehingga kemudian inilah yang kemudian dijadikan yang dimaksud dengan imam, ya. Orang yang diikuti dari sisi akhlak dan perbuatan beliau. Pemimpin belum tentu, ya. Ada pemimpin, ya, yang dia tidak diikuti karena akhlak dan karena perbuatannya.
Dia pemimpin karena emang hanya diikuti karena emang dia pemimpin dia saja. Kalau dia nggak ngikuti pemimpin dia yang kemudian bisa kena masalah, kan begitu ya. Nabi Ibrahim tidak begitu. Nabi Ibrahim diikuti bukan karena sebagai seorang pemimpin, tapi karena diikuti karena emang akhlak dan perbuatannya, contohnya, uswatun hasanahnya, kedua hasanahnya itu ada pada Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka kemudian orang kemudian mengikuti beliau. Ya. Kalau kita tentu pengennya kan begini, kalau kita ya, anak kita ini menjadi pemimpin, tapi kemudian nggak diikuti orang karena akhlaknya nggak baik. Atau anak kita nggak jadi pemimpin, tapi dia diikuti orang karena akhlaknya baik. Iya kan? Mana yang kita pilih tentu? Ya? Yang kita pilih tentu anak itu nggak jadi pemimpin, tapi diikuti oleh orang, kan begitu. Orang segen sama dia, orang ngikuti dia, ya kan? Orang menghormati dia. Karena apa? Karena ilmunya dia, karena akhlaknya dia, karena adabnya dia, karena perbuatan dia yang baik. Nah, Nabi Ibrahim seperti itu maksudnya, ya. Nabi Ibrahim seperti itu, meskipun secara tidak menjadi pemimpin, ya, tidak menjadi pemimpin beliau, ya kan? Tapi perbuatan beliau lah yang kemudian diikuti oleh umat setelahnya, maka kemudian itu sebagai bentuk balasan daripada Nabi Ibrahim fa'atammahunna. Nabi Ibrahim menyempurnakan perintah dan larangannya, dijadikanlah beliau ini sebagai panutan bagi umat setelahnya. Bahkan oleh Nabi kita Muhammad SAW pun diperintahkan untuk mengikuti akhlaknya Nabi Ibrahim AS, ya. Itu maksud daripada imamah, ya, maksud daripada imam. Kemudian Nabi Ibrahim bilang apa? Wa min dzurriyyati, dan dari anak keturunanku, ya Allah, ya. Nabi Ibrahim dijadikan imam, namun beliau juga ingat, mudah-mudahan beliau minta kepada Allah supaya anak keturunannya pun jadi imam. Ya, bukan hanya Nabi Ibrahim saja. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sama ya kan? Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah anakku orang yang menegakkan salat, wa min dzurriyyati, dan anak keturunannya juga. Ya. Akhirnya apa ya, begitulah, ya. Nabi Ismail umpama, wadhkur fil kitab Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakati wa kana 'inda rabbih mardiyya. Wadhkur fil kitab Ismail, ingatlah tentang Nabi Ismail, innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Sesungguhnya Nabi Ismail itu adalah shadiqal wa'di, orang yang membenarkan, orang yang menunaikan janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, beliau juga sebagai seorang rasul dan sebagai seorang nabi. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah, ya, dan dia memerintahkan keluarganya untuk salat. Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah, dan dia Nabi Ismail memerintahkan keluarganya untuk salat. Doa bapaknya, ya, doa daripada bapaknya. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Nabi Ismail pun akhirnya apa? Wa kana ya'muru ahlahu bis shalah. Nabi Ibrahim pun memerintahkan keluarganya untuk sholat. Ayo sholat. Bayangkan itu, ya. Nabi saja memerintahkan anaknya untuk sholat, ya. Apalagi kita, ya. Ini menjadi perintah yang pertama yang harus kita tunaikan dalam keluarga kita. Untuk keluarga kita apa? Sholat. Ya. Istri sholat, bapak ibu sholat, anak sholat, semua sholat. Ya. Karena itu adalah perintah Nabi Ismail untuk keluarganya, dan itu juga yang diminta oleh Nabi Ibrahim untuk keturunannya setelahnya, termasuk kita, ya kan, termasuk kita semua. Maka itu sudah patut menjadi doa bagi kita untuk anak keturunan kita. Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang menegakkan salat, muqimas shalah, ya, mendirikan salat, ya. Ini yang harus diperhatikan, ya. Orang yang minta kepada Allah supaya kita menjadi orang yang menegakkan sholat, ya kan, orang yang mendirikan sholat, ya. Bukan yang apa, yang sholat. Kalau yang sholat saja nanti banyak, tapi yang mendirikan sholat ini yang banyak, yang susah, ya. Min dzurriyyati qala la yanalu ahdidz zalimin. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, iya, kamu akan mendapatkan itu, ya. Kamu dan anak keturunanmu akan jadi imam.
Ya. La yanalu ahadid dzalimin, kecuali orang yang dolim di antara mereka, enggak dapat. Bahasanya begitu, ya kan? Aku akan jadikan engkau wahai Ibrahim imam, anak keturunanmu juga jadi imam orang yang diikuti. Namun la yanalu ahadid dzalimin, tapi itu tidak menimpa kepada anak keturunanmu yang dolim. Anak yang keturunan dolim enggak jadi imam. Ya. Jadi ini syarat jadi imam. Ya. Syarat jadi imam ini sebetulnya ini juga berat, syarat jadi imam ini, ya. Di antaranya apa? Fa'atammahun, melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa? Tidak zalim. Ya, tidak berbuat zalim. Nah, ini syarat-syarat jadi imam, ya. Tidak ada imam zalim, ya. Imam zalim tidak ada, ya. Maka kemudian masuk zalim di sini adalah kufur, ya, tentunya kufur, ya. Maka janji Allah Subhanahu wa taala untuk menjadikan anak Nabi Ibrahim dan keturunannya itu tidak menimpa kepada orang-orang yang zalim. Tidak bisa, ya. Baik. Ini ayat yang kita bahas, ya. Sekarang kita ambil faedah, kita pelajaran. Pelajarannya banyak sekali, ini pelajaran penting, ya, yang bisa kita ambil. Yang pertama, jelas yang namanya ujian dan cobaan itu keniscayaan, ya, tidak bisa tidak, ya. Manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Nabi Ibrahim saja yang kekasihnya saja diuji, apalagi kita, ya. Logikanya sebenarnya kita sampaikan kemarin, kalau itu sudah menjadi kekasihnya, ngapain diuji dengan berbagai macam kesengsaraan, ya kan? Ngapain diuji dengan berbagai macam kesusahan? Enggak perlu, wong dia sudah menjadi kekasih kita, ya kan? Mestinya kita muliakan, mestinya kita kita muliakan lah, ya kan? Tidak kita kasih hal-hal yang menyusahkan dia. Namun Nabi Ibrahim yang menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala diuji, apalagi kita yang bukan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun kita berharap mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tentunya kita akan lebih diuji lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ujian Allah Subhanahu wa taala kepada para nabi ini memang untuk semakin mengangkat derajat para nabi tersebut. Karena ujian yang diterima oleh para nabi ini memang 2 kali lipat daripada orang biasa. Ya, 2 kali lipat dari orang biasa, ya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang ketika beliau sakit itu, ya kan, didatangi oleh Ibnu Mas'ud kalau nggak salah Anas bin Malik atau Ibnu Mas'ud. Beliau mengatakan, ya Rasulullah, engkau sakit sekali ya Rasulullah, ya. Iya, kata Rasulullah. Rasulullah mengatakan, saya mengalami rasa sakit 2 kali dari kalian, kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Apakah karena itu engkau mendapat 2 pahala ya Rasulullah? Iya. Jadi kalau Rasulullah panas itu 2 kali panasnya manusia, ya. Jadi kalau Rasulullah panas, pusing, ya kan, demam, itu 2 kali daripada panasnya atau demamnya manusia biasa seperti demamnya kita ini. Kalau lapar, Rasulullah 2 kali laparnya umatnya, ya kan? Ya. Jadi Rasulullah 2 kali lipat daripada ujian yang kalau sakaratul maut, Rasulullah 2 kali lipat juga mengalami rasa sakitnya. Ya. Makanya kemudian apa? Ayun nasi asyaddu bala, manusia yang paling keras apa? Al-anbiya, tsummas shalihun, tsummal amsal, tsummal amsal, ya kan? Orang yang paling keras cobaannya itu para nabi, kemudian orang-orang yang soleh, kemudian amsal fa amsal, kemudian setelahnya. Maka kemudian Nabi SAW mengatakan ar-rajulu yubtala bihasbi dinihi. Seseorang itu akan diuji dengan kualitas kadar daripada agamanya. Semakin kuat kadar agamanya, semakin kuat ujiannya. Semakin lemah kadar agamanya, semakin lemah ujiannya. Saya ini nggak pernah mengalami ujian, Ustaz. Maka kita perlu introspeksi. Jangan-jangan agama kita yang memang lemah, iman kita yang lemah sehingga ujiannya sedikit. Ya. Kalau imannya kuat, ujiannya banyak. Ya. Karena emang senantiasa begitu. Inna idhamil bala ma'a idhamil jaza. Jadi setara. Semakin tinggi iman, semakin tinggi cobaan. Maka semakin tinggi pula derajatnya.
Semakin rendah iman, semakin rendah pula ujian. Itu sudah kaedahnya begitu. Maka kalau kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang mencintai kita dan memang iman kita diuji betul karena memang iman kita ini kuat, ya kan? Karena iman kita tidak kuat, ujiannya sedikit sekali. Nah, pernah mengalami ujian, lancar aja, usaha lancar, anak lancar, istri lancar semuanya, nggak ada ujian sama sekali. Perlu hati-hati sebetulnya, ya kan? Jangan-jangan iman kita yang lemah, ya kan? Jangan-jangan iman kita yang lemah, ya. Maka kemudian ujian ini sudah menjadi keniscayaan, ya. Memang kalau kita lihat para ulama menyebutkan memang ada beberapa tipe orang yang mengalami ujian itu, mensikapi ujian itu. Ada yang mengeluh, ya kan? Ada yang kemudian sabar, ya. Ada yang mengeluh, ada yang sabar. Ada yang ridho, ya. Ada yang bahkan kemudian bersyukur, ya. Di tingkatan yang paling tinggi, ya. Yang satu mengeluh, ya kan? Kasih ujian mengeluh, ya kan? Apa cangreng Madura? Apa orang Madura bilang? Longso, ya. Apa? Ya kan? Iya. Pokoknya ngersulah terus, ya kan? Wah, marek kenengano boleh, marek kenengano boleh, ya kan? Wah, pokoknya ngersulah terus, ya kan? Ada yang kemudian bersabar, ya. Bersabar itu, ya dia sabar, namun dia juga berharap cepat selesai ujiannya, ya. Itu orang sabar, ya kan? Orang sabar itu, ya. Dijalani, tapi ya berdoa tiap hari supaya ujiannya segera selesai, ya kan? Ya sabar, nggak ngeluh, cuman pengen cepat selesai, ya kan begitu. Pengen cepat berakhir ujiannya. Itu sabar. Tapi kalau orang yang ridho, enggak, dia enggak ngeluh, dia sabar dan dia juga enggak pengen cepat musibah itu selesai. Kenapa? Karena dengan musibah itu pahalanya terkurangi terus, bahkan terhapuskan. Maka ridho dia dengan ujian itu. Beda kan? Beda sekali tingkatannya, ya. Kebanyakan kita sabar mungkin, ya kan? Sabar tapi ya juga ingin cepat selesai. Ya itu maknanya sabar itu, ya kan? Tapi kalau ridho, dia bertahan saja, ya. Bertahan saja. Ya, bertahan terus, ya kan? Kenapa? Karena dengan ujian itu dia yakin pahalanya bertambah, derajatnya semakin naik, dosanya pun dihapuskan. Ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ridho, ya. Iya. Makanya kemudian Imam Ahmad itu ditanya, mana yang lebih afdal? Kata orang yang kemudian kena uji sakit, kemudian dia berobat, atau kemudian dia kena sakit tapi dia nggak berobat. Mana yang lebih afdal? Ya kan? Jadi kata Imam Ahmad, kalau kemudian dia bisa bersabar, ya, dan dia bisa tetap ibadahnya seperti itu, maka yang lebih afdal enggak berobat, ya kan? Karena apa? Karena semakin pahalanya semakin terkurangi terus, ya kan? Makin terkurangi terus. Dosanya semakin hilang terus. Ya. Kalau sakit cepat berobat, cepat sembuh, ya kan? Sehingga kemudian apa? Berhenti. Makanya Imam Ahmad mengatakan kalau enggak mengeluh lebih afdol sabar, tidak berobat dulu, ya kan? Umpama baru pusing, umpama sehari langsung botrek 2, ya kan? Minum, ya kan? Selesai, ya kan? Masih lebih afdol daripada yang kemudian tidak apa-apa, wis pusing tetap sholat, tetap bersabar sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari, pahalanya lebih banyak, ya kan? Selesai begitu, ya. Wallahu a'lam bishawab, ya. Sehingga para sahabat kan begitu. Ada yang dia sakit di tempat tidurnya, kemudian minta doa sama Nabi supaya sembuh. Sembuh, tapi sayang, ya. Setelah itu malaikat nggak masuk lagi ke rumahnya dia, ya kan? Ya. Sayang, setelah itu malaikat nggak masuk lagi ke rumahnya dia. Ya. Kenapa? Pas ketika sakit malaikat masuk ke rumahnya dia terus mendoakan dia yang sakit tadi itu, mengangkat derajatnya dia. Tapi setelah sembuh, ya sudah selesai sudah.
Sehingga kemudian kalau kita lihat ada wanita yang diuji dengan sakit ayan itu, epilepsi itu. Yang dia minta sama Nabi doa supaya kalau dia kambuh auratnya nggak terbuka. Bukan kemudian hilang penyakitnya, enggak. Tapi yang dia minta adalah kalau dia kambuh sakitnya, auratnya nggak terbuka. Auratnya nggak terbuka. Tapi sakitnya tetap. Itu yang dia minta, ya. Karena dia tahu bahwasanya pahala daripada sakit itu menghapuskan dosa dan mengangkat derajat dia nanti di akhirat. Itu kalau bisa bersabar. Kalau nggak bersabar ya segera minum bodrek ya. Cek bak nyoba. Daripada mengeluh ya kan, daripada mengeluh ya. Nah, itulah tingkatan orang yang menerima ujian ya, tingkatan orang yang menerima ujian. Ya kita masih sabar ya. Sampai tingkatan ridho memang luar biasa. Sehingga kalau kita lihat yang namanya Abu Kilabah, atau pernah dengar kisahnya Abu Kilabah ya kan, tangan kaki, tangan kanan, tangan kiri, kaki semua tidak ada semua, tinggal anaknya satu. Kemudian dia tinggal di tempat terpencil, anaknya pun suatu hari pergi mencari makanan untuk beliau, kemudian dimakan oleh serigala. Tinggallah beliau sendiri, tanpa anak, tanpa istri, tanpa tangan, tanpa kaki, dua-duanya. Sabar. Kenapa Anda masih bisa bersenyum? Kenapa Anda masih bisa tersenyum? Kata para sahabat. Ya, saya masih bisa berzikir, saya masih bisa zikir, saya masih bisa istighfar. Kenapa saya mengeluh? Kata dia. Luar biasa. Kenapa sampai bisa begitu ya kan? Padahal sudah tangan ini dua kaki sudah nggak ada, dua tangan sudah nggak ada, dua kaki sudah nggak ada, anak sudah nggak ada, sudah tinggal pasrah saja hidupnya. Namun dia masih bisa bersyukur dengan keadaannya itu, masih bisa bersyukur dengan keadaan seperti itu. Kenapa? Karena lisannya masih bisa istighfar, karena lisannya masih bisa bertobat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu ternyata yang masih membuat beliau masih bisa bersyukur dengan keadaan yang seperti itu ya. Itulah tingkatan para sahabat yang memang betul-betul sudah ridho ya, bahkan bersyukur dengan musibah yang menimpa mereka ya. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat ya tingkatan kita mungkin sabar itu ya. Laisa ummati man latamal hududah wa syaqqal juyubah wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan termasuk umatku yang kalau dia tertimpa musibah, kena musibah menampar-nampar pipi, wa syaqqal juyub, kemudian merosak-rosak ini ya kan, wa da'a bid'awal jahiliyah, kemudian menyeru dengan seruan-seruan jahiliyah ya. Sebagian orang mungkin menganggap itu satu hal yang bagus, menunjukkan kalau dia ini cinta sekali sama si mayit kan begitu ya. Dia tunjukkan meraung-meraung sampai kemudian menampar-nampar pipinya, menunjukkan kalau dia cinta sama si mayitnya kan begitu. Padahal itu salah ya, enggak betul ya. Biasa saja ya. Nabi kita Muhammad SAW itu kan ujiannya luar biasa. Kalau kita lihat Nabi ya, Nabi itu punya anak 7 ya kan. Punya anak 7 ya kan. 6 ini meninggal semua ya. 6 ini meninggal semua. Abdullah, Qasim, Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, Fatimah, itu putra beliau dari Khadijah kan begitu. Ada lagi putra beliau namanya Ibrahim dari Maria Al-Qibti, budak yang dihadiahkan oleh raja Mesir. 6 ini kan meninggal semua ketika Nabi SAW masih hidup. Ya kan? Meninggal semua. Yang masih hidup semeninggal Nabi cuman Fatimah saja. Berarti 6 putra beliau meninggal dunia. Itu kan sudah ujian yang sangat berat. Maka kemudian ada seorang wanita yang kemudian menangis di pinggir kubur. Nabi nasihati kan, sabar kan begitu ya. Orang tadi bilang apa? Kamu ini enggak mengalami ujian yang saya alami. Nanti Nabi kemudian pergi, ya. Kemudian wanita tadi tegur, kamu enggak tahu kan siapa yang tadi ngomong itu? Itu Rasulullah itu. Oh Rasulullah, langsung dia pergi menemui Nabi SAW. Ya Rasulullah, saya minta maaf ya Rasulullah, saya enggak tahu kalau itu Anda ya Rasulullah. Rasulullah mengatakan apa? Innamas sabru 'inda sadmatil ula. Sesungguhnya kesabaran itu ada pada hentakan yang pertama. Ya. Paham ya? Karena kesabaran itu ada pada hentakan yang pertama. Itu baru orang sabar itu, ya.
Raung-raung habis itu sabar. Biasa kalau itu ya kan. Ya, paham maksudnya? Itu sudah biasa kalau gitu ya. Mau sedih, meraung-raung, kemudian mengeluh macam-macam, mau dinasihati, sabar. Lalu kemudian dia bisa sabar. Bukan kemudian pertama kali langsung sabar. Itu hakikat orang yang sabar tuh begitu kena langsung sabar. Ya. Bukan kemudian orang yang kemudian begitu kena meraung dulu, mengeluh dulu, baru kemudian sabar. Ya memang sudah harus begitu, ya kan? Sudah harus begitu. Ya. Sudah tidak ada pilihan lain kecuali sudah harus begitu, ya kan? Nah, kemudian faedah yang kedua itu ujian ya. Jadi Bismillah lah, ujian menimpa kita, ya itu jadikan insya Allah itu menggugurkan dosa kita dan mengangkat derajat kita nanti di akhiratnya. Karena ada orang yang kemudian mungkin ditinggikan di akhirat nanti derajatnya, memang bukan karena banyaknya amal soleh dia atau mungkin karena ilmunya dia, tapi karena banyaknya ujian yang menimpa dia. Bisa jadi demikian, ya. Bisa jadi menimpa dia. Ujian dia yang banyak, sakit yang terus menerus, itulah yang kemudian mengangkat derajatnya. Meskipun dilihat dari sisi amal solehnya mungkin kalah dengan orang tersebut, tapi derajatnya bisa naik karena banyaknya ujian yang dia terima, ya. Tapi kita tidak boleh minta hal seperti itu, tidak boleh, ya. Tidak boleh. Ya Allah minta saya ujian supaya derajat saya naik, sakitkan saya supaya naik, tidak boleh, ya kan? Jangan. Kita angkat derajat kita dengan hal yang lain kalau kita nggak tertimpa itu, ya kan? Dengan taklim, dengan ilmu, dengan amal soleh supaya derajat kita naik, ya. Bukan kita minta derajat kita naik dengan sakit, tidak boleh, ya. Ya. Terus yang namanya ujian itu memang yang baik dan yang buruk, ya, sebagaimana yang sudah kita pahami, ya. Baik dan buruk itu semuanya ujian bagi kita semua, ya. Namun terkadang manusia memang lupa dengan ujian yang baik, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Man faqra akhsha alaikum walakin akhsha alaikum an tubsata alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha fa ahlakatkum kama ahlakathum, ya. Nabi SAW mengatakan apa? Mal faqra akhsha alaikum, bukanlah kemiskinan yang aku takutkan atas kalian, walakin akhsha alaikum antum satu alaikumud dunya fatanafasuha kama tanafasuha. Yang aku takutkan kepada kalian adalah dibukakan dunia atas kalian, fatanafasuha kama tanafasuha. Kemudian kalian akan saling berlomba-lomba sebagaimana umat dulu berlomba-lomba. Fa ahlakatkum kama ahlakathum. Kemudian itu akan membinasakan kalian sebagaimana hal itu membinasakan umat-umat sebelum kalian, ya. Nah, terkadang kemiskinan sabar, tapi kemudian kekayaan yang bikin orang nggak sabar, ya. Itu ya yang pertama. Kemudian yang kedua, tentunya fa'atammahun, ya. Tentunya adalah yang kedua adalah balasan bagi kita, ya. Tentu sejauh mana kita sempurna dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Salat umpama, ya. Pahala salat tentu tidak sama, ya. Tentu pahala salat tidak sama. Pahala salat tentunya sebanding dengan sempurna dan tidaknya dia melaksanakan ibadah salat tersebut, ya. Wajibnya dia penuhi, sunnahnya pun dia penuhi. Maka tentunya lebih sempurna balasannya daripada orang yang salat kemudian tidak memenuhi kewajiban dan sunnah-sunnahnya, ya kan? Makanya Nabi SAW bilang ada salat yang dapat pahala 1/10, ada yang 1/9, ada yang 1/8, ada yang 1/7, terus ada yang sampai dapat setengah, ya. Ada yang sempurna pahalanya. Itu tergantung kesempurnaan dia dalam melaksanakan perintah salat tersebut. Kemudian yang lainnya juga, ya, kesempurnaan dalam membaca Al-Quran umpama, ya, tentu akan berbeda pahalanya. Orang yang kemudian membaca Al-Quran dengan menghadap kiblat, dengan pakaian yang bersih, kemudian dengan berwudu, dengan tenang, akan lebih lagi pahalanya, ya. Dan lebih lagi manfaatnya daripada orang yang sekedar membaca saja, ya kan? Duduk di kursi, nggak pakai baju, baca Quran, menghadap ke arah sana, sambil makan ini, baca Quran, tentu akan berbeda, ya. Tentu akan jauh berbeda. Maka kemudian kesempurnaan pahala yang akan kita terima, kesempurnaan derajat kita nanti di akhirat tergantung daripada kesempurnaan kita dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu, ya. Mana sudah kita bahas, ya. Jadi derajat kita ini tergantung dari sejauh mana kita sempurna dalam melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian wa min dzurriyyati ya. Kemudian jadi begini ya, Imam Ibnu Qayyim ya, Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah beliau mengatakan salah satu tanda hati orang yang sehat ini, salah satu tanda orang yang sehat hatinya, beliau mengatakan apa? Ihtimamuhu ila tashihil amali asyaddu minal amal, kata beliau ya. Ihtimamuhu, perhatian dia, ila tashihil amal, kepada perbaikan amal, asyaddu minal amal, itu lebih daripada amalnya dia sendiri. Itu hati yang sehat. Salah satu tanda hati yang sehat ya. Perhatian dia kepada perbaikan amal itu lebih daripada perhatian dia terhadap amal itu sendiri. Jadi yang dia lihat bukan hanya kuantitasnya saja. Wah, saya sudah sholat sunnah, saya sudah sholat wajib, saya sudah ini. Tidak. Hati yang bersih justru dia melihat bagaimana kualitas daripada sholat dia. Dia lihat kualitas sholat saya ini betul-betul sudah khusyuk enggak, khusyuk saya berapa persen. Terus kalau hati yang sehat dia terus memperhatikan masalah itu. Bukan yang dia perhatikan kemudian apa? Banyaknya sholat. Kalau banyaknya sholat selesai dia lihat, oh banyak sudah selesai, sudah sholat saya, sudah 5 waktu saya sudah sholat. Ya kan? Qabliyah ba'diyah sudah. Namun hati yang sehat dia akan periksa kualitas daripada sholat dia. Ya, itu tanda hati yang sehat ya. Ihtimamuhu ila tashihil amali asyaddu minal amal ya. Kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Wabilus Sayyib, kalau enggak ya kita dalam kitab Wabilus Sayyib. Kemudian wa min dzurriyyati ya. Kemudian dari anak keturunanku. Doanya Nabi Ibrahim. Ini bisa kita ambil pelajaran begini. Rahimakumullah. Ada anjuran ya dari Nabi SAW, kita ini kalau berdoa ya, untuk tidak hanya mementingkan diri kita sendiri saja ya, begitu maksudnya ya kan. Antum pernah dengar kisahnya Arab Badui itu ya kan? Arab Badui ketika kencing di pojok masjid ya kan? Para sahabat pun ini kan, jangan macam-macam ya kan. Nabi SAW bilang apa? Biarkan dia dulu ya kan. Biarkan dia menyempurnakan hajatnya, habis itu tuangkan 1 timba air, habis itu suci, sudah selesai, tidak ada masalah. Ketika Nabi bilang begitu, orang Badui ini bilang apa? Allahumma ufirli wali Muhammadin ya, wali Muhammadin wala ahadana. La ahadana, kata orang Badui ini ya. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah Muhammad, dan tidak yang lainnya, kata dia. Ya Allah, ampunilah aku dan ampuni Muhammad, yang lainnya jangan, kata dia. Nabi bilang apa? Tidak boleh begitu ya. Laqad hajabtaha an-nasi katsirin, kata kamu telah dihijab, kamu kemudian tidak kamu dihijabi dengan manusia yang banyak. Enggak boleh begitu ya. Jangan begitu ya. Doakan kamu, doakan yang lainnya juga ya. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat ya kan, wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, kan begitu. Doakan semuanya, jangan untuk dirimu sendiri doa itu ya. Pelit namanya itu, bakhil. Betul itu bakhil ya. Bakhil ya kan. Makanya kemudian bahkan Nabi SAW menyebutkan apa? Anna da'watal muslim mustajabatun bi dhahril ghaibi ya. Sesungguhnya doa seseorang kepada saudaranya yang tidak dia ketahui itu mustajab. Inda ra'sihil malak, di sisinya ada malaikat yang mengaminkan doanya dan mendoakan hal yang sama untuk saudaranya. Jadi salah satu doa kita supaya mustajab, doakan orang lain. Satu ini ya, doakan orang lain. Contoh umpama, rezeki kita ini seret. Kita tidak punya anak, belum dikaruniai anak umpama. Doakan saudara kita yang rezekinya seret, doakan saudara kita yang belum punya anak, itu makbul untuk kita. Kenapa? Inda ra'sihil malak, di sisinya ada malaikat yang mengatakan apa? Amin walaka bimisli. Paham maksudnya? Jadi kalau kita doa ya Allah,
moga-moga Pak Sufaat rezekinya lancar, umpama ya kan. Dok, malaikat yang tanpa sepengetahuan Pak Sufaat ya, tanpa sepengetahuan Pak Sufaat, maka inda ra'sil malak, di sisinya ini ada malaikat yang mengatakan apa? Amin walaka bimisli. Amin, kamu juga dapat yang sama loh. Ini yang mendoakan malaikat loh ya. Paham ini? Yang mengaminkan malaikat, yang mendoakan malaikat. Makbul nggak kira-kira itu? Makbul insyaallah. Baginya makbul, bagi kita pun makbul. Maka jangan pelit mendoakan saudara kita yang susah. Kalau kita pelit mendoakan saudara kita yang susah, pasti ada hasad. Pasti ada hasad dalam diri kita. Kenapa? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna iman seseorang sehingga dia mencintai untuk dirinya dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai untuk dirinya sendiri. Kalau dia berdoa kebaikan dan dia enggak mendoakan saudaranya, apa kira-kira? Ya kan? Enggak sempurna imannya. Enggak sempurna imannya. Kenapa? Dia mendoakan untuk dirinya sendiri. Kebaikan untuk dirinya sendiri semua, namun dia enggak mendoakan orang lain, enggak mendoakan saudaranya. Enggak sempurna. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Yang kita mintakan sesuatu yang kita cintai. Betul kan? Sesuatu yang kita inginkan. Namun kita enggak mau mendoakan saudara kita yang seperti itu. Berarti apa? Kita tidak menginginkan hal yang baik itu juga menimpa saudara kita. Wah, luar biasa ini. Ini hati-hati ini. Ini enggak terasa ini. Ini sangat enggak terasa dalam hati kita. Nggak mau mendoakan saudaranya, itu bisa termasuk hasad sama saudaranya. Meskipun tidak terasa, tidak kelihatan. Kenapa? Karena dia nggak menginginkan kebaikan itu ada pada saudaranya. Makanya kemudian salah seorang ulama namanya Syekh Khalid Al-Husainan, beliau menulis satu buku 1001 sunnah dalam sehari. Nah, beliau mengambil perumpamaan begini. Beliau memberikan satu renungan begini. Pernahkah Anda ini di dalam masjid, kemudian Anda berdoa, doanya begini. Allahumma ghfirli wa liman ma'i fil masjid. Allahumma ghfirli wa liman ma'i fil masjid. Paham kan artinya? Ustaz Sufaat? Insyaallah ya. Paham ya? Allahumma ghfirli, ya Allah ampunilah saya, waliman ma'i fil masjid, dan orang yang bersama saya di masjid ini. Hah? Pernah begitu? Tidak pernah. Ya, ini renungan yang luar biasa. Saya bacanya itu sampai gimana saya baca ini ya, renung saya ini. Pukulan telak bagi saya sendiri ini. Ya. Allahumma ghfirli waliman ma'i fil masjid, ya Allah ampunilah saya dan dosa orang-orang yang di masjid ini ya Allah. Wah, itu luar biasa itu. Itu menunjukkan hati kita ini tidak ada apa-apa terhadap saudara kita sama muslim yang ada di masjid ini. Ini kan muslim semua yang sholat di masjid ini. Iya kan? Ini kita tidak tahu ininya lah. Yang penting dia sholat di masjid kan? Iya kan? Yang penting dia sholat di masjid. Kita berdoanya, ya Allah ampunilah saya dan orang-orang yang bersama saya di masjid ini ya Allah. Oh, sudah berapa orang yang sholat di masjid ini yang kita doakan. Ya. Nah, kalau itu kemudian nggak terbersit dalam benak kita, berarti kita nggak punya perhatian juga terhadap saudara kita sesama muslim ini. Makanya kemudian Nabi Ibrahim apa? Beliau langsung punya perhatian. Ja'iluka linnasi imama wa min dzurriyyati. Langsung beliau punya perhatian kepada kita. Nabi Ibrahim punya perhatian kepada kita ini, ya kan? Wa min dzurriyyati. Sehingga bisa jadi karena doanya Nabi Ibrahim kita sholat dan sebagainya, ya kan? Karena doanya Nabi, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati, kan? Doanya Nabi Ibrahim kan? Untuk siapa? Untuk kita. Maknanya apa? Kalau kita berdoa kita nggak lupa untuk saudara-saudara kita juga, ya kan? Untuk anak-anak kita juga dan lain sebagainya, ya. Wallahu taala a'lam. Ini faedah ya. Masih ada beberapa faedah lagi yang bisa kita ambil insyaallah. Kita sambung besok ya. Iya. Ya kalau antum bilang tanya mana yang baik ya tentu dalam Al-Qur'an yang baik kan begitu ya. Namun saya ini mengajarkan supaya kita ini ingat kepada saudara kita sesama muslim ya.
Kalau yang terbaik mana? Ya dibaca semua lah, ya. Ya. Karena emang begitu. Sebagaimana kita sholat umpama ya. Yang wajibnya itu baca subhanarabbiyal a'la itu kan 3 kali, umpama ya. Rabbiyal azim itu 3 kali, atau doa yang satunya itu, ya kan? Ya. Kemudian bolehkah kemudian membacanya lebih? Boleh. Karena itu bagian daripada sunnah. Di antara sunnah dalam sholat, kata saya Shalih Utsaimin, membaca 3 kali itu lebih daripada 3 kali. Itu sunnah. Ya. Kalau sempat maksudnya ya, kalau umpama sholat sendiri dan sebagainya, ya, mana yang itu lebih, itu nilainya sunnah, tidak ada masalah. Kemudian ditambah lagi, atau masih ada waktu doa yang satunya digabung dengan doa yang satunya lagi. Itu sunnah, tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Itu nilainya sunnah, ya kan? Makanya kemudian kalau mau yang paling baik, ya itu bisa digabungkan. Kalau mau yang paling baik, ya kan, digabungkan. Sebagaimana doa-doa yang Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al-Quran maupun hadis itu kalau kita baca itu yang terbaik. Tapi kalau kita punya hajat sendiri, ya itu juga tidak ada masalah, ya kan? Kita pakai doa hajat kita sendiri, ya kan? Pakai bahasa Arab kalau bisa, kalau enggak ya pakai bahasa Indonesia, kan begitu. Meskipun sebetulnya hajat kita ini secara umum sudah mencakup doa-doa yang diajarkan oleh Nabi SAW dalam Al-Quran maupun hadis. Coba kita mau minta apa sih dalam kehidupan ini, Mama? Mau minta apa coba? Ya Allah, mudah-mudahan anak saya lulus. Boleh kan doa seperti itu. Tapi kan doa itu sudah mencakup. Kalau mencakup umpama doa umum Nabi Al-Quran maupun hadis, ya fit dunya kebaikan, ya kan, minta kebaikan untuk anak-anak kita, itu sudah termasuk umum kan begitu. Kalau kita mau spesifik lagi, ya tidak ada masalah. Lebih spesifik lagi kita minta anak kita lulus ujian, anak kita diterima kerja. Meskipun secara umum anak kita masuk perguruan, diterima kerja, itu sudah mencakup doa-doa umum yang diajarkan oleh Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka doa-doa umum yang ada itu kita baca, yang khusus pun kita baca sebagai bentuk memang. Kenapa sih gini? Doa itu disebut dengan luhul ibadah, ya kan? Doa itu disebut dengan intisari ibadah, ya kan? Maka perbanyak doa, karena memang itu intinya ibadah. Kenapa disebutkan dengan kenapa dia disebut dengan intinya ibadah? Karena dengan doa itulah hamba itu sadar betul bahwasanya dia itu hamba. Dia itu hamba rendah, hina di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kemudian doa itu menjadi luhul ibadah, atau ad-du'a huwal ibadah. Yang luhul ibadah ini lemah riwayatnya. Yang sahih adalah ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ya. Kenapa doa itu ibadah? Karena itu tadi. Maka perbanyak doa, tidak apa-apa. Ya. Perbanyak doa, karena disitulah letak daripada ibadah. Kenapa ibadah? Karena antum kita semua ini dengan berdoa itu yakin betul kita ini hamba Allah Rabb kita. Ya. Begitu ya. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan kita diberikan kelampanan hati ya untuk bisa mendoakan saudara kita sesama muslim ya. Doakan saya ya, doakan kita semua supaya kita diampuni Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita masuk surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.